volume CO2 itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan CH4 atau NDAO atau unsur-unsur lainnya gitu. Sehingga lebih pas kalau satuan emisi karbon ini dinyatakan dalam CO2 ekuivalen. Nah, ada kesepakatan globally gitu ya, koefisien yang dipakai perbandingan CO2 terhadap unsur-unsur lainnya gitu. Itu dinamakan dengan GWP, Global Warming Potential. Kita lihat yang bawah ini, yang biru, IPCC itu Intergovernmental um, Panel on Climate Change. Jadi mereka mensepakati bahwa CH4 itu 28 kali dari CO2 gitu. N2O malah lebih besar pengalinya gitu. Itu 26 kali dari CO2. Tapi walaupun pengalinya lebih besar, secara volume jauh lebih besar CO2 yang ada di atmosfer ini. Makanya kesepakatan semuanya satuan emisi karbonnya dan karbon kreditnya itu dalam satuan CO2 ekuivalen. Gitu ya. Nah, di sini dimulai dari concern terhadap karbon kredit itu sendiri. Diawali di tahun 97 itu ada Kyoto Protocol. Pada saat itu negara-negara maju saja yang bersepakat untuk uh, menurunkan emisi karbon sebesar 5,2% by year of 2012 gitu ya. Apakah berhasil? Ternyata tidak gitu ya. Karena ternyata tidak cukup negara maju saja yang bergerak untuk menurunkan menurunkan emisi karbon ini, tapi harus mengajak semua negara termasuk negara berkembang. Maka dari itu di tahun 2015 itu ada namanya Paris Agreement. Itu negara maju dan negara berkembang berkumpul membuat komitmen masing-masing negara, termasuk Indonesia pun hadir di sana, gitu ya. Di sana disepakati bahwa harus menjaga suhu bumi itu untuk naik tidak lebih dari 1,5 derajat Celcius gitu ya, maksimum di 2 gitu. Dan negara maju juga di sana berkomitmen akan membantu negara berkembang untuk proses dekarbonisasinya, entah itu nanti berupa financing, sharing knowledge gitu ya, ataupun dana hibah segala macam. Nah, untuk perjalanan karbon kredit di Indonesia sendiri itu diawali di tahun 2016 ketika ada undang-undang untuk pengesahan terhadap Paris Agreement. Karena di sana Indonesia berkomitmen bahwa by 2030 akan mengurangi uh, level emisi karbonnya itu sebesar 29% tanpa bantuan internasional gitu ya, dengan usaha sendiri. Eh, dan apabila ada bantuan internasional itu penurunannya ditargetkan di 41%. Itu dilaporkan kepada PBB gitu ya. NDC ini Nationally Determined Contribution gitu. Jadi semua negara juga wajib menyampaikan NDC targetnya masing-masing. Tiap negara berbeda-beda gitu ya. Nah, setelah itu lahirlah Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 ini tentang nilai ekonomi karbon. Gitu ya. Nanti di slide berikutnya kita akan bahas bagaimana Peraturan Presiden ini menjadi landasan untuk perdagangan karbon di Indonesia. Setelah itu tahun 2022 ada Permen LHK, itu turunan dari Peraturan Presiden. Jadi lebih teknis. Kalau Peraturan Presiden kan lebih semacam payungnya gitu ya. Sementara untuk teknis-teknis yang lebih details itu diatur di Peraturan Kementerian LHK. Jadi Kementerian Lingkungan Hidup ini memang semacam ujung tombaknya gitu ya untuk proses dekarbonisasi di Indonesia. Nanti di sebelahnya itu nanti ada Kementerian ESDM gitu ya. Nah, di tahun 2022 our government pemerintah Indonesia itu menaikkan target NDC-nya dari yang awalnya 29% dengan usaha sendiri itu jadi 31,89 atau orang biasanya langsung 32 gitu ya. Jadi 3243 gitu ya. Sedangkan kalau ada bantuan internasional eh, cukup optimis Indonesia bisa achieve 43% by 2030 gitu ya. Jadi memang saya terakhir ngobrol dengan orang Kementerian Lingkungan Hidup akhir tahun lalu, NDC kita so far on track masih achieve gitu ya by target. Jadi eh, cukup pede gitu ya Indonesia bahwa di 2030 itu bisa mencapai target di at least di 32%. Di tahun 2023 itu akhirnya keluar peraturan tentang bursa karbon di mana pengawasan dilakukan oleh OJK langsung. Adapun penyelenggaranya yaitu Bursa Efek Indonesia melalui IDX Karbon. Di 2025 nanti akan dikeluarkan aturan tentang pajak karbon
Sebetulnya aturan pajak karbon ini harusnya di 2022, 2023. Cuma waktu itu karena bursanya belum ada, sehingga pajak karbon pun belum bisa diaktifkan gitu ya. Nah, ini istilah-istilah yang akan sering kita temui nanti kalau berkaitan dengan karbon kredit di Indonesia. Istilah-istilah ini saya ambil dari peraturan OJK tentang bursa karbon gitu ya. Sistem registri nasional itu sistem reporting penyimpanan data yang dimiliki oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi Kementerian Lingkungan Hidup itu ownernya lah gitu ya, eh, terhadap data-data karbon kredit yang beredar di Indonesia. Unit karbon itu istilah kepemilikan karbon dalam bentuk sertifikat yang nanti satuannya itu eh, per 1 ton. Jadi kalau 1 unit karbon itu ekuivalen dengan 1 ton CO2 gitu ya. Perdagangan karbon, ya bursa karbon, eh, tahu lah ya gitu ya. Nah, ada dua em, pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia gitu ya untuk dekarbonisasi ini. Satu ada compliance market, ini mirip dengan negara lain juga. Satu ada voluntary market gitu. Jadi untuk compliance market itu ada namanya PT BAEPU, Persetujuan Teknis Batas Atas Emisi bagi pelaku usaha. Nanti di slide berikutnya saya coba gambarkan apa bedanya sih PT BAE sama SPE GRK ini gitu. Awal-awal kemunculan istilah ini memang jadi agak aneh gitu ya bagi yang nggak familiar gitu karena ini terlalu panjang singkatannya, tapi nanti going forward lebih familiar gitu ya, bahwa ini lebih ke compliance market versus voluntary market yang sertifikat pengurangan emisi ini. Di Indonesia karbon kredit ini dikategorikan sebagai efek gitu ya. Jadi securities gitu, surat berharga gitu. Ini sesuai dengan peraturan OJK. Ini yang memang agak tricky nanti untuk financial institution, apalagi perbankan gitu ya, yang nanti kedepannya kalau aktivitas carbon tradingnya, which is jual beli, jadi beli karbon kredit untuk dijual lagi. Nah, ini agak tricky terkait dengan nanti mekanisme pembukuan dan mark to market value-nya gitu ya. Saat ini masih dalam tahap diskusi dengan OJK bagaimana eh, menerapkan valuasi untuk skema carbon tradingnya gitu ya. Tapi kalau untuk yang beli untuk diklaim sendiri, untuk carbon offset sendiri, itu sudah tidak masalah dan sudah terjadi gitu. Ini beberapa aturan dasar gitu ya, baik di peraturan di Perpres sama di Kementerian Lingkungan Hidup dijelaskan dua-duanya bahwa nilai ekonomi karbon di Indonesia itu melalui 3 skema. Satu, result based payment gitu ya, pembayaran berbasis kinerja. Kedua, carbon tax, dan ketiga, perdagangan karbon, carbon trading gitu ya, jual beli karbon. Eh, ini. Jadi kalau digambarkan itu ada 4 gitu ya. RBP itu lebih ke pemerintah gitu ya. Jadi kayak semacam pemerintah Indonesia berhasil memelihara hutannya hijaunya gitu ya, sehingga penyerapan CO2-nya sekian 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 itu dilaporkan, dan nanti eh, biasanya negara Indonesia itu bisa jadi kerjasama sama government atau dapat dana hibah juga misalkan dari World Bank atau ADB gitu ya, atas usaha negara Indonesia memelihara level hijaunya gitu, semacam insentif gitu ya. Gitu. Nah, nanti dana ini ditampung oleh ada namanya sekarang itu BPDLH, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup, itu di bawah Kementerian Keuangan gitu ya. Dia menampung dana-dana dari luar negeri atas result based payment ini, nanti akan disalurkan baik itu ke pemerintah daerah atau masyarakat yang memang punya inisiatif di Green Project. Kemudian carbon tax itu tahun depan akan lebih clear di level berapa gitu ya. Ke Nah, bursa karbon ini yang diawasi oleh OJK ini meliputi dua ini gitu ya, which is yang tadi PT BAEPU sama SPGRK. Jadi ada compliance market, ada voluntary market. Nanti kita lihat bedanya apa gitu ya. Untuk perdagangan karbon kredit sendiri di bursa ini ada 4 gitu ya. Yang satu itu skema auction, ini kayak lelang. Kalau di saham itu mirip dengan IPO gitu ya. Jadi nanti eh, misalkan ada satu company yang punya karbon kredit yang mau dijual di bursa, tapi skemanya lelang. Jadi masing-masing buyer, misalkan nih di sini contohnya buyer A, B, C, itu bisa ngebid gitu ya. Bisa submit bidnya, misalkan saya mau beli 100 ton CO2, kalau B mau beli 150 di harga 900, C 75 di 1000. Tapi ini belum tentu dapat gitu, nggak ada yang tahu dapatnya di berapa gitu kan. Nanti
decide setelah auction gitu ya, diallocate gitu. Ini mirip dengan lelang surat utang negara sekarang gitu ya. Nah, ada yang kedua, regular trading, ini which is yang akan jadi common nanti, ini mirip dengan jual beli saham gitu ya. Jadi misalkan ini bid itu berarti pihak yang perlu beli, ask itu pihak yang perlu jual gitu ya. Jadi contoh misalkan company A, dia mau beli, dia perlu beli 10 ton CO2 ekuivalen di harga 1.000 gitu ya. Sementara ada company B yang mau jual ternyata cocok gitu secara amount dan eh, harga gitu cocok. Nah ini jadi kita bisa bilang bahwa ini harga yang traded gitu, harga yang kejadian real di pasar bahwa karbon kreditnya itu terjadi di harga 1.000 per ton CO2 ekivalennya gitu ya. Ini mirip jual beli saham seperti biasa gitu ya. Kalau yang biasa trading saham ya gitu pasti familiar dengan ini. Yang ketiga itu negotiated trading, itu transaksi di luar bursa, which is over the counter. Jadi bisa jadi PT A dengan PT B misalkan jual beli karbon kredit, tapi di luar bursa. Itu sah-sah saja gitu. Itu bilateral trade, itu langsung gitu ya antara dua belah pihak, itu sah-sah saja. Mau mereka nanti didaftarkan di bursa, itu bisa dengan mekanisme negotiated trading. Jadi seolah-olah didaftarkan dengan harga yang sudah disepakati. Gitu. Apa keuntungannya? Kenapa harus didaftarkan di sini? Keuntungannya adalah satu, dengan transaksinya lewat bursa karbon ini, nanti masalah settlement dan pelaporan ke Kemenhk, ke SRN tadi, Sistem Registrasi Nasional, itu sudah akan otomatis dilakukan oleh IDX Karbon gitu. Dan kedua, tentunya lebih proper karena ada bukti tiket transaksi jual belinya gitu ya, karena melalui bursa gitu, daripada cuma bilateral aja gitu. Ketiga ini marketplace, mungkin masih agak jarang gitu ya karena ini berupa project gitu. Jadi ada beberapa memang company yang bergerak di bidang carbon credit project initiator ataupun yang punya potensi di green project. Biasanya sebelum projectnya itu selesai, sebelum disertifikasi jadi carbon credit, dia udah bisa lempar ke pasar gitu ya. Ini yang saya coba jelaskan yang compliance market dulu ya gitu. Namanya PTBA-EPU, Persetujuan Tingkat Batas Atas Emisi. Eh, ini simpelnya seperti ini. Jadi kalau misalkan sini emitter A, emitter B, ini contoh di sektor energi gitu ya. Ini pembangkit A dan ini pembangkit B gitu ya. Nanti Kementerian ESDM itu memberikan batas atas emisi gitu ya. Jadi ini semacam kalau di kartu kredit itu semacam limit gitu. Jadi misalkan ESDM bilang bahwa oke, untuk pembangkit listrik itu hanya boleh mengeluarkan emisi karbon itu 1.000 ton per CO2. Itu 1.000 ton itu yang akan dijadikan batas atas emisi gitu. Nah kita lihat di sini sebelum perdagangan ya, ternyata pembangkit A itu mengeluarkan emisi karbon di atas 1.000 ton CO2 gitu per tahunnya. Contoh misalkan ini 1.200 anggap aja gitu ya. Sementara emitter B karena dia efisien segala macam bisa mengubah operasionalnya lebih green gitu ya. Dia ternyata emisi yang dihasilkan dia ternyata cuma 800 gitu. Jadi bagi emisi B, emisi yang dia keluarkan ternyata di bawah batas atasnya yang ditetapkan oleh SDM. Sehingga di sini dia ada surplus sebesar 200. Nah, antara emitter A dan emitter B ini bisa melakukan jual beli sebesar 200 sehingga ujung-ujungnya nih yang emitter A yang tadinya di atas batas atas itu menjadi 1.000 pas di limitnya gitu ya, tidak melebihi. Emitter B tetap gitu ya, tapi bagi emitter B dengan menjual surplus yang tadi 200 itu menjadi tambahan revenue buat dia gitu ya. Tuh. Nah, jadi apa yang terjadi jika nanti batas atasnya sudah ditetapkan oleh kementerian terkait gitu ya? Ada tiga kemungkinan gitu ya. Ketika diukur di akhir periode ternyata dia melebihi batas atas sehingga dia harus membeli gitu kan dari pihak lain yang satu sektor yang sama. Kalau tidak ada bagaimana gitu. Jadi dia beli satu sektor sama seperti ini contohnya gitu ya. Tapi bagaimana kalau tidak ada, dia bisa membeli SPE GRK gitu dari bursa karbon gitu ya. eh, Apabila masih nggak dapat juga gitu, otomatis yang kelebihan 200 ton tadi ini akan dikenakan pajak karbonnya gitu, which is mulai tahun depan gitu. Nah, tapi kalau bagi pihak yang emitter B ini bisa menjual emisi berlebihnya kepada pihak lain. Gimana kalau tidak dijual? Ya sah-sah saja. Misalkan diklaim sendiri, toh nanti emitter B juga bisa klaim di sustainability report-nya
Kalau dia ya jadinya lebih bagus, lebih green karena bisa memproduksi emisi karbon jauh di bawah batas emisi yang sudah ditetapkan. Gitu. Jadi ini spirit dari compliance market itu PT BLPU memang untuk sektor-sektor tertentu saja yang sekarang ditargetkan di awal itu memang sektor energi karena ya disinyalir sektor itulah yang paling banyak mengeluarkan emisi karbon. Gitu ya. Ini kurang lebih step-stepnya gitu ya. Jadi balik lagi perusahaan itu harus bisa menginventarisasi sebenarnya emisi yang kita keluarkan saat ini itu apa gitu ya. Kalau saya tadi misalnya balik lagi kayak PLTU gitu ya, dia memakai eh, batu bara yang jenis apa gitu ya, itu pun harus dihitung. Kemudian misalkan untuk operasionalnya, misalkan dia ada pakai truk apa aja, yang tadi skop 2 juga dia pakai listrik berapa, nah itu dihitung. Total dia berapa emisinya, baru dia membuat rencana monitoring kira-kira eh, kegiatan seperti apa yang akan digunakan untuk supaya nanti emisi karbonnya itu bisa di bawah batas atas. Nah, nanti ditetapkan oleh kementerian sektor, dalam hal ini kalau PLTU itu dari ESDM, dia akan menetapkan batas atasnya berapa. Di tiap akhir periode, perusahaan itu akan melakukan pengukuran, dan kalau ternyata turun, ya berarti dia dapat benefit gitu ya. Selisihnya itu bisa dijual atau diklaim sendiri gitu ya. Sementara ini nanti yang di bursanya harus didaftarkan ke bursa karbon kalau memang kelebihannya itu mau dijual, maksudnya kelebihan yang surplus yang gap ininya ya gitu, yang di bawah batas atasnya itu bisa dijual ke bursa karbon. Nah, sementara ini yang SPGRK ini dengan kata lain untuk carbon offset gitu ya untuk voluntary market. Jadi misalkan ini ada PT sebelum eh, jadi ini misalkan yang bukan pembangkit, saya aja dia mengeluarkan karbon, kemudian di satu sisi ada SPE, sertifikat pengurang emisi, ini bisa jadi yang dari bursa karbon atau dari PT lain yang punya, terus dia beli sehingga dia bisa klaim bahwa tingkat emisi karbon dia itu jadi lebih rendah gitu ya. Ini lebih simpel dibanding PT BIPU yang sebelumnya gitu ya. Ada 4 jenis SPE GRK yang diperdagangkan di Bursa Karbon Indonesia. Sebenarnya dua gitu ya. Jadi yang nature based solution sama teknologi based solution gitu. Kalau nature based solution itu contoh misalkan karbon kredit sertifikat yang berasal dari hutan gitu ya. Karena hutan itu kan menyerap CO2 lewat fotosintesanya menjadi O2, nah itu disertifikasi, nah itu jadi di NBS gitu. Nah ini kalau yang international standard ini, jadi sebetulnya sebelum ada peraturan karbon kredit di Indonesia ini, sebelumnya tuh banyak perusahaan Indonesia yang sebenarnya sudah melakukan sertifikasi karbon kredit dan dijual di luar negeri gitu. Ya, karena dulu belum ada aturannya, belum ada pasarnya gitu. Nah, government memberikan eh, setahu saya memberikan waktu 2 tahun, betul udah jalan kemungkinan setahun ya untuk meregistrasi ulang gitu ya. Jadi yang sebelumnya sudah memakai eh, lembaga verifikasi di luar negeri untuk sertifikasinya, dia daftarkan ulang di sistem registrasi nasional yang SRN di Kemenang HK ini sebelum bisa dijual di local carbon market gitu ya. Nah, yang teknologi base itu bisa jadi kayak solar panel atau misalkan mini hydro atau tenaga angin gitu ya. Jadi ini nanti carbon credit certificate yang bisa dijual di bursa karbon tergantung jenisnya apa, nanti harus diregistrasinya juga sesuai dengan uh, dia di certified-nya dari apa gitu, dari nature atau dari teknologi gitu ya. Prosesnya lebih agak panjang gitu ya dibanding yang PTBU, karena kalau PTBU tadi yang compliance market itu memang ditetapkan dari kementerian dan dia tinggal menjalankan gitu kan. Sementara kalau kalau SPE GRK itu dia harus eh, inisiatif sendiri gitu ya, misalnya mendaftarkan proyeknya itu seperti apa, menyusun dram-dram ini dokumen rencana aksi mitigasi gitu. Jadi misalkan kalau ada perusahaan punya lahan gersang gitu ya, bekas tambang gitu, gersang kosong gitu. Nah, dia bisa masukkan bahwa eh, dia akan melakukan aksi mitigasi, akan menanam kembali pohonnya. Nanti sama LVV namanya, lembaga verifikasi dan validasi itu akan dicek gitu kan, akan divalidate apakah itu betul gitu ya, dari mulai kepemilikan lahannya betul dan
benar-benar memang ada gitu ya. Jadi bukan hanya fiktif gitu ya. Nanti setelah itu diverifikasi, verified, baru akan dicatatkan di SRN PPI. Baru setelah itu nanti dilihat laporan capaian LCM itu laporan capaian aksi mitigasinya seperti apa, diverifikasi lagi oleh LVV, baru itu bisa diterbitkan sertifikat pengurangan emisi dari Kemenhk. Ada beberapa catatan yang memang harus dilihat untuk SPE-GRK ini. Pertama, ketika pencatatan dalam SRNPP ini juga dia harus jelas kepemilikan lahannya itu punya siapa, karena jangan sampai lahannya itu memang lahan sengketa atau misalkan sudah didaftarkan sebelumnya gitu ya. Jadi benar-benar yang harus quote-unquote bersih gitu ya. Nah, untuk lembaga verifikasi dan validasi ini, sejauh ini ada 4 yang sudah di-approve, diberi izin oleh Kemenhk untuk melakukan verifikasi. Satu itu ID Survey punya BUMN, yang kedua itu Mutu Agung Lestari, itu perusahaan terbuka TBK, listed company. Kemudian yang duanya lagi itu subsidiary dari perusahaan Jerman, TÜV, TÜV Nord sama TÜV Rheinland gitu ya. Apakah kedepannya bisa nambah? Mungkin saja gitu ya. Kelihatannya sih akan nambah karena kalau kita lihat tren ke depannya bisa akan ramai gitu ya untuk produksi SPE GRK di Indonesia ini. Nah, ini untuk di bursa karbonnya. Jadi ada dua hal, selain mendaftar perusahaan itu selain mendaftarkan di SRNPPI, sistem report sistem registrasi nasional, juga harus mendaftarkan di bursa karbon supaya nanti eligible untuk menjual SPE GRK ini di bursa karbon gitu ya. Pengenalan sedikit tentang SRNPPI gitu ya. Jadi ini dimiliki oleh Kementerian Lingkungan Hidup gitu. Eh, Semua orang bisa daftar terhadap perusahaan-perusahaan karena salah satu disebutkan di eh, peraturan Kementerian Lingkungan Hidup itu salah satu peserta bursa karbon itu nanti bisa jadi masyarakat gitu. Tapi nggak tahu, saya belum pernah lihat ada yang pribadi mendaftarkan, tapi kebanyakan masih perusahaan-perusahaan gitu. Ya mungkin ke depannya idealnya mungkin ya. Ke depannya bisa jadi pribadi daftar, misalkan pasang solar panel di rumahnya dan itu bisa menjadi faktor pengurang pajak pribadinya gitu. Mungkin kita nggak tahu juga gitu. Toh anyway pajak karbon baru akan kita lihat di tahun depan gitu ya. Ini saya contoh share contoh gambaran gitu ya. TUPC Sidrap Banyu Energi. Ini dia daftar gitu ya, domisilinya jelas di Jakarta Selatan, websitenya jelas. Kegiatan yang dia lakukan yaitu aksi mitigasi perubahan iklim itu melalui nah gold standard ini LVV yang ada di luar negeri yang verified gitu. Jadi ada Vera, ada gold standard gitu ya. Itu jauh sebelum ada bursa karbon di Indonesia gitu. Nomor registernya juga jelas ada dan sudah terverifikasi itu 1000 ton CO2 ya di sini. Nah, di sini didaftarkan ke SRNPPI sehingga dapat nomor SPE-nya sekian gitu. Per tanggal 24 Desember 2022. Nah, di sini dibeli sama BNPB gitu. Makanya statusnya retired. Jadi retired itu diklaim untuk di-offsetkan gitu dengan karbon emisi punya BNPB. Jadi ketika udah statusnya retired, itu sertifikat karbon kredit sudah tidak bisa dijual lagi di bursa karbon gitu karena statusnya udah retired gitu ya. Nah, ini opportunity yang kami dari tim MC lihat gitu ya. Eh, Karbon kredit di Indonesia ini pertama untuk company gitu ya. Ini ada dua. Untuk carbon emitter dengan adanya karbon kredit ini dia bisa membeli di bursa karbon sehingga terhindar dari pembayaran carbon tax gitu ya. Atau di satu sisi bagi carbon credit producer ini juga jadi opportunity untuk mendapatkan penghasilan tambahan di luar dari core bisnisnya gitu. Misalkan ada perusahaan PTA bisnisnya di bidang X gitu ya, tapi ternyata dia punya lahan uh, fixed asset gitu yang selama ini cuma tanah biasa tapi dia bisa hijaukan dan disertified itu bisa jadi tambahan income buat company itu gitu. Nah, ada juga fenomena dalam artian sebelumnya perusahaan jenis ini tidak ada gitu ya, Green Project Initiator gitu. Tapi dengan adanya bursa karbon sekarang mulai banyak bermunculan perusahaan-perusahaan yang bergerak menginisiasi
green project gitu. Jadi ya boleh dibilang kasarnya makelar, tapi dia menginisiasi semuanya gitu. Jadi biasanya dia menghubungkan antara perusahaan yang memang butuh karbon kredit dengan perusahaan atau orang-orang yang memang punya aset yang berpotensi menghasilkan karbon kredit sertifikat gitu. Ini sama dia diurus segala macamnya, sertifikasinya sampai nanti bisa dijual kepada carbon emitter gitu. Nah, kenapa carbon emitter ini harus concern dengan membeli karbon kredit ini? Pertama, selain tadi yang sudah disebutkan bahwa dia bisa terhindar dari pembayaran additional tax, which is carbon tax. Kedua, jika carbon emitter ini bisa menunjukkan di sustainability report-nya bahwa dia sudah berhasil melakukan aksi mitigasi, menurunkan level emisinya melalui pembelian karbon kredit, ESG rating dari perusahaan ini bisa bagus gitu. Nah, once nanti ESG ratingnya bagus, dia punya akses lebih banyak Betul, untuk betul, betul. kenapa? Kenapa? Oke, saya teruskan ya. Jadi once perusahaan ini mempunyai ESG rating yang bagus, dia mempunyai akses yang lebih luas untuk mendapatkan financing ke financial institution gitu. Jadi sambil ke turun yang ke hijau ya itu ya. Jadi dengan adanya carbon credit ini, ketika company-nya itu memiliki ESG rating yang bagus, dia punya akses yang lebih luas ke financial institution, dia bisa berhak eligible untuk memperoleh green financing yang secara tingkat bunga bisa jadi lebih murah dibanding conventional loan gitu ya. Gitu. Nah, di satu sisi buat financial institution sendiri, misalnya untuk bank atau non-bank FI gitu ya, adanya carbon credit ini jadi semacam bisnis baru gitu ya, yang dulu cuma concern ke pemberian kredit modal kerja atau KPR gitu ya, tapi nanti akan concern ke carbon credit financing project gitu. Atau misalkan untuk aktivitas tradingnya, bank bisa ikut serta dalam carbon trading. Jadi dia beli carbon credit, tapi untuk dijual kembali di kemudian hari gitu. Karena secara OJK carbon credit ini memang masuk ke kategori efek atau sekuritas gitu. Jadi bisa dibeli untuk investasi dan dijual di kemudian hari gitu ya. Kemudian untuk government, eh, untuk Kemenq jelas gitu ya, karena ya mereka punya inisiatif nanti di carbon tax di tahun depan gitu ya. Diharapkan ada tambahan negara gitu ya, penghasilan negara. Kemudian untuk OJK juga kerjasama dengan Bursa Efek, dia ada bursa karbon sehingga bisa pendalaman pasar di Indonesia bisa lebih ramai lagi. Diharapkan nanti apabila bursa karbon ini dibuka untuk pasar luar negeri, diharapkan nanti bakal banyak capital inflow masuk ke Indonesia, investor asing banyak yang tertarik membeli karbon kredit uh, SPE GRK ini yang ada dari Indonesia. Saat ini Kementerian Lingkungan Hidup masih menutup market ke luar negeri karena ya wajar gitu ya. Memang NDC Indonesia harus tercapai dulu sebelum nanti bisa dijual ke luar negeri gitu. Tapi once nanti misalkan diperbolehkan investor asing membeli SPE GRK itu di dalam negeri, eh, rasa-rasanya kita pikir itu bakal banyak capital inflow yang masuk ke Indonesia. Untuk ESDM dan Kemelhaka, ini dua ujung tombak yang memang berperan dalam pencapaian NDC, Nationally Determined Contribution Indonesia, dalam rangka pencapaian target di Paris Agreement. Gitu. Kemudian untuk company-company yang bergerak di R&D, ini juga ada peluang gitu untuk menemukan teknologi-teknologi terbaru, karena makin ke sini tipe-tipe karbon kredit juga makin berkembang. Yang dulu kita cuma pikir hanya hutan saja gitu ya, tapi kan udah solar panel pun sekarang mulai bermacam-macam gitu kan. Belum lagi nanti ada blue carbon gitu ya, yang di bawah laut gitu, alga, ganggang itu pun butuh teknologi. Contoh yang hutan aja, dulu misalkan untuk mengukur luasan hutan itu berapa hektar, itu mungkin memakai orang gitu ya, dikirim orang untuk ukur manual, dan itu butuh berapa bulan gitu, dan butuh berapa banyak orang untuk menyisir pinggir-pinggir hutan untuk menghitung. Kemudian dengan adanya teknologi bisa bantu mempercepat proses perhitungannya, misalkan dengan drone gitu, atau bahkan sekarang yang mulai akan ramai itu memakai satelit gitu ya, jadi mapping dari satelit dengan bujur lintang bisa ketahuan nih kira-kira di mapping ini berapa luasan hutan. Nah,
Ini opportunity yang kami dari tim FC lihat ini bisa menjadi ramai gitu ya di waktu yang akan datang. Nah, dari semua ini sebetulnya big picture-nya adalah seperti ini gitu ya. Kenapa sih terus concern terhadap carbon trading segala macam gitu. Jadi sebenarnya carbon trading itu hanya sebagian kecil gitu ya dari aktivitas-aktivitas untuk mencapai di sini long term sustainability. Jadi payungnya itu kalau boleh kita bilang itu sebetulnya SDG, Sustainability Development Goals gitu ya. Jadi untuk mencapai SDG ini terutama untuk listed company dengan adanya aturan dekarbonisasi, kemudian bursa karbon, ada pajak karbon gitu ya, kemudian ada ESG rating gitu. Jadi diharapkan nanti perusahaan-perusahaan itu yang selama ini secara konservatif mereka mikirnya hanya bagaimana sih caranya saya punya usaha, saya menghasilkan untung gitu ya. Jadi selama ini selalu berpikirnya how to make money aja gitu ya, money machine gitu ya. Tapi kedepannya tidak hanya itu, mereka harus memikirkan aspek environmental, mereka harus memikirkan juga aspek sosialnya seperti apa, karena secara tidak langsung ini berkaitan dengan kinerja sahamnya itu sendiri gitu. Jadi semakin listed company ini atau company yang udah terregister di bursa ini semakin dia concern terhadap environmental sama sosial, bisa dibilang semakin green sahamnya itu dan ESG ratingnya semakin baik, justru akan semakin menarik investor untuk invest di perusahaannya gitu. Karena sekarang pun beberapa investor sudah diwajibkan untuk memiliki portofolio yang berupa green gitu. Jadi kalau dulu hanya concern misalkan membeli saham itu yang sekedar murah saja gitu kan, yang ada potensi untuk naik, tapi mulai sekarang dan kedepannya bukan hanya murah, tapi memang harus masuk ke kategori green investment gitu. Ini sudah mulai dari beberapa hedge fund sama real money investor juga udah mulai gitu. Jadi otomatis company-company juga mau tidak mau um, ya harus concern gitu dengan dekarbonisasi ini gitu. Dan Sustainalytics juga sama, KHT juga sama dengan mengeluarkannya ESG rating, kita bisa tahu, orang-orang bisa tahu sebenarnya perusahaan-perusahaan mana aja sih gitu yang mempunyai ESG rating yang bagus. Seperti yang saya bahas sebelumnya, dengan ESG rating yang bagus, dia punya modal akses ke financial market yang lebih luas, tidak hanya ke perbankan atau bank, bisa jadi ke non-bank investor, atau misalkan dia menerbitkan surat utang sendiri, obligasi gitu ya, seperti itu. Jadi larinya sebenarnya tujuannya itu adalah ke sini gitu ya, long term sustainability. Kemudian untuk pemenuhan regulasi juga, reputasi bisnis jelas gitu ya, karena dengan semakin green eh, banyak investor atau user yang mau bekerja sama gitu. Kita ingat beberapa bulan lalu itu di media ada keluar berita bahwa perusahaan ban, kalau nggak salah ya, perusahaan ban di Cikarang itu tutup karena barang dia tidak bisa diterima di Eropa. Karena Eropa sudah menetapkan CBAM gitu ya, aturan sama undang-undang dekarbonisasi gitu. Jadi eh, sayang sekali gitu ya. Jadi bagi mereka itu hanya bisa beli bahan-bahan yang memang maksudnya barang dari negara-negara yang memang eh, sudah bisa dikategorikan hijau gitu dalam prosesnya ataupun dalam raw materialnya sendiri gitu. Nah, contoh real gitu ya, kayak semacam Nike, Adidas segala macam juga mereka malah harus sudah bisa menentukan kandungan karbon dalam misalkan sepatunya atau bajunya gitu. Dalam satu baju itu kandungan karbonnya itu berapa. Nah, otomatis perusahaan yang di sini kan banyak tuh, maksudnya bukan banyak, ada perusahaan di sini yang memproduksi baju sepatu merek-merek Nike, Adidas untuk dijual di ekspor gitu. Nah, itu menjadi tantangan tersendiri bagi mereka untuk melakukan dekarbonisasi. Karena kalau tidak, otomatis Nike headquarter atau Adidas headquarternya mungkin bisa jadi akan mengalihkan produksinya ke negara yang lebih hijau, yang lebih ready, misalkan Vietnam gitu kan. Nah, jadi memang semua ini berkaitan gitu ya secara ekosistem. Kemudian untuk yang nextnya juga attract investor, investment, ini jelas gitu karena banyak sekarang green green investment yang bermunculan gitu, green bonds juga gitu ya. Employee engagement itu lebih ke social impact-nya, ketahanan supply chain jelas gitu karena ya sekarang pun udah ada mulai green supply chain finance gitu ya. Jadi akan semuanya berkaitan gitu ya. Competitive edge berkaitan dengan reputasi bisnis sendiri gitu ya. Jadi ini yang kita lihat sebenarnya big picture-nya itu seperti ini gitu. Jadi bukan hanya sekedar
carbon trading itu terpisah dari core bisnisnya dari perusahaan sendiri, tapi sebetulnya enggak, ini berkaitan gitu. Termasuk dengan target government sendiri untuk pencapaian komitmen di Paris Agreement nanti. Ini transaksi yang pertama kali terjadi di Bursa Karbon Indonesia itu tahun lalu gitu ya, di 26 September. Kalau pagi itu saya juga hadir di bursa sini gitu. Jadi waktu itu yang jual adalah Pertamina Renewable Energy. Eh, Dia tabung kreditnya dari Pertamina Geothermal gitu ya di proyek Lahendong. Waktu itu banyak yang beli. Kalau ada yang bertanya kok banyak yang beli dari bank gitu ya, gitu. BCA, Bank Niaga di sini beli, Bank Mandiri gitu, DBS beli gitu. Padahal bagi perbankan sebenarnya carbon emission-nya itu kan nggak besar gitu, karena dia lebih ada di skop 2 sama skop 3 gitu kan. Skop 2 itu yang listrik PLN tadi gitu ya. Skop 3 itu misalkan dia kalau kasih financing ke eh, company-company yang memiliki emisi karbonnya gitu. Sementara skop satunya eh, boleh dibilang tidak ada, karena sekarang itu jarang perbankan yang punya mobil sendiri, biasanya dia leasing gitu ya. Nah, jadi mobil mobil leasing itu kalaupun misalkan barangnya sama-sama mobil, tapi kalau leasing berarti skop satunya ada di perusahaan leasing sendiri gitu. Tapi bagi bank itu sendiri itu ada di skop 3 gitu ya. Nah, sekarang bisa dilihat data-data transaksi karbon ini di website ya IDX Carbon, itu bisa kelihatan historicalnya gitu ya, apa aja gitu, harganya, kemudian siapa yang offer, siapa yang bid gitu ya. Udah cukup transparan gitu ya. Nah, sekian paling sharing yang bisa MC share pada sore ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Tujuan dari kita untuk sharing ini adalah jadi saya kita sama-sama bareng-bareng, karena ini barang baru gitu ya, barang baru bakal banyak regulasi, bisa jadi berubah gitu atau bisa jadi uh, lebih sulit atau lebih mudah, itu tergantung regulasi. Tapi kalau semakin banyak yang aware dengan ini, mudah-mudahan semakin liquid, semakin gampang diperoleh dan bermanfaat buat banyak pihak. Sebelum saya buka ke diskusi, karena ada yang bertanya di eh, waktu daftar gitu ya, bagaimana cara menghitung gitu ya. Ini saya sempat ini, jadi nggak gampang gitu ya untuk menghitung baseline itu gitu. Memang makanya kenapa dibutuhkan LVV, lembaga verifikasi dan validasi. Kenapa diperlukan pendampingan dari konsultan? Karena eh, untuk menghitung sendiri tidak hanya sekedar oke sekian ton CO2, tapi em, berdasar benchmarkingnya apa gitu. Karena database-nya sendiri banyak sekali gitu ya. Ada yang IPCC gitu, ada yang LCI itu. Eh, jadi bagi konsultan itu kita melihat ada 3 tier gitu ya, tier 3, tier 2, tier 1. Jadi kalau tier 3 itu misalkan kesepakatan global itu apa sih gitu. Kalau misalkan dari batu bara jenis ini gitu, itu yang kita pakai. Tapi kalau misalkan di country level sudah ada, itu yang kita pakai gitu, lebih kuat dibanding tier 3. Tapi kalau dari company-nya udah ada alat ukurnya, itu tier 1 itu lebih akurat dipakai gitu. Nanti saya tampilkan ya contoh dari kesepakatan internasional di fuel sama biodiesel gitu. Nah, ini contoh perhitungan sederhana gitu. Jadi kemarin-kemarin saya coba hitung gitu ya. Kita tahu di Indonesia ada B30, B35, B40 gitu. Ini sebenarnya seperti apa gitu ya. Jadi saya pakai patokannya itu DEFRA gitu, Department for Energy Security Net Zero, ini dari UK. Nah, ini B30 berarti kan artinya 70% diesel dan 30% biodiesel gitu. Satuannya saya dalam liter. Nah, kita lihat di sini diesel itu oke, jadi selain tadi GWP, Global Warming Potential, itu ada namanya emission factor gitu ya. Jadi masing-masing komponen yang menghasilkan emisi karbon itu mempunyai emisi faktornya masing-masing. Nah, ini yang kita hitung. Nah, ini makanya em, tidak semudah itu menghitung emisi karbon untuk dijadikan baseline. Harus ada panduan dari konsultan juga dan diverifikasi oleh VV. Ya karena ini gitu, jangan sampai kita salah hitung. Makanya wajar kalau
satu konsultan dengan konsultan lainnya saat ini nilainya bisa jadi beda-beda, wajar gitu karena tergantung patokan yang mereka pakai itu seperti apa. Jadi wajib hukumnya bagi konsultan itu mencantumkan, mendisclose sebenarnya mereka itu memakai acuannya apa gitu ya. Ini contoh balik lagi ke tadi, contoh B30 itu berarti 70% itu berupa diesel, 30% berupa biodiesel gitu. Nah, kalau kita lihat di sini emission faktornya sendiri untuk diesel itu 2,66, sementara biodieselnya itu 0,16751. Nah, untuk B30 sampai B40 itu jadinya memiliki emission factor yang berbeda-beda karena kandungan biodieselnya juga berbeda-beda gitu. Nah, di sini ya kalkulasi matematika sederhana gitu ya. Jadi diperoleh bahwa B40 itu memang memiliki emission factor yang jauh lebih rendah dibanding B30 gitu. Ya sesuai dengan teori gitu ya, semakin hijau otomatis emission factornya lebih kecil. Jadi ini hitungan-hitungan yang nanti teman-teman di konsultan, di LVV juga akan sering ketemu gitu ya. Eh, Seperti itu. Saya coba sharing yang em, ini, Devra secara keseluruhan. Bisa dilihat? Nah Bisa. ini bisa di-download gratis dari websitenya Devra. Terakhir nih 2023 gitu. Jadi nanti tiap tahun juga kalau misalkan nanti ada yang terbaru, kita pakai yang terbaru karena data yang lama bisa jadi tidak akurat lagi gitu ya. Ini kita kalau lihat untuk fuel aja ini banyak sekali gitu ya. Jenis-jenisnya. Kemudian untuk bioenergi juga gitu, refrigeran juga banyak gitu. Jadi itulah tugas konsultan nggak gampang, LVP juga nggak gampang, harus teliti sekali kira-kira jenisnya seperti apa. Jadi bagi konsultan itu atau bagi perusahaan yang mau menghitung, dia harus tahu juga alur dari produksinya itu sendiri gitu. Jadi misalkan di perusahaan semen, dia harus tahu gitu bahan bakunya itu dibakar pakai apa, kemudian outputnya itu ada apa aja gitu kan, kebocoran ada di mana aja gitu. Itu yang harus diperhatikan gitu. Nah ini contoh yang tadi saya mau bilang tier 2, nah ini punya Kemenhak gitu ya. Kemenhak udah nerbitkan juga gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan ini minyak tanah ada kandungan CO2-nya berapa, metananya berapa, N2O-nya berapa gitu. Jadi eh, kalau negara Indonesia sudah mengeluarkan ini, berarti kalau kita menghitung minyak tanah tidak usah memakai yang internasional punya, cukup yang negara punya, lebih akurat gitu kan dibanding yang internasional karena ya kita tahu kandungan minyak di Indonesia dengan di luar negeri bisa jadi beda gitu. Jangankan begitu, sesama Indonesia, misalkan minyak yang ada di Aceh dengan di Maluku pun bisa jadi kandungannya ada yang lebih asam, ada yang sulfurnya lebih banyak, gitu beda-beda gitu. Jadi kalau ketika data-data di level negara itu sudah ada, itu dipakai acuan yang tier 2, which is yang negara punya gitu ya. Untuk sebentar ya, saya mau. Oh ya ini. Ya, saya mau kasih lihat beberapa em, metodologi yang diperkenalkan oleh SRN punya, Kementerian Lingkungan Hidup gitu ya. Sebentar, saya share. Jadi, nah ini. Oke, jadi di luar negeri itu ada namanya Vera sama Gold Standard, itu dua company yang memang udah duluan terjun di bisnis ini eh, secara global, dia udah globally accepted gitu ya. Nah, Indonesia pun Kemenhak bilang bahwa jadi ketika nanti perusahaan ini mau menyusun draft dokumen rencana aksi mitigasi, dia harus mencantumkan metodologi seperti apa gitu yang akan dipakai. Nah, jika ada sudah terdaftar di metodologi Kemenhak, ini bisa dilihat di sini gitu. Metodologi makin makin ke sini masih pasti akan bertambah banyak gitu ya. Jadi buat nanti teman-teman atau perusahaan-perusahaan yang mau menghitung menentukan aksi mitigasinya seperti apa, itu harus jelas pakai metodologi seperti apa gitu ya. Oke, ya paling itu yang bisa saya share saat ini. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran. Memang tidak tidak gampang ya gitu, apalagi untuk pihak-pihak yang baru tahu, memang ini hal baru, tapi
pelan-pelan dengan banyaknya info-info di media massa, kemudian banyak aksi-aksi korporasi, saya rasa sih saya optimis ini bisa makin well accepted gitu ya. Karena kalau kita lihat uh, government akan memberlakukan carbon tax ini tahun depan gitu ya. Sementara government punya target pencapaian NDC itu yang Paris Agreement itu di 2030 gitu. Assuming Oktober ini kabinet baru terbentuk, Kementerian Lingkungan Hidup yang baru ada gitu ya. Jadi anggap aja 2025 pemerintahan yang baru mulai berjalan, carbon tax ada, so company juga bakal adjust gitu kan terhadap additional tax expense gitu ya. Jadi kami prediksi sih peak-peaknya di Indonesia kemungkinan 2028 gitu akan puncak rame-ramenya karbon kredit di bursa karbon ini gitu. Dengan asumsi 2025 udah mulai banyak impact, 2026 mulai nyusun seperti apa, 2027 udah bisa live trade dan 2028 peak-peaknya gitu. Itu. Ya, paling seperti itu. Saya kembalikan lagi kepada Anin. Silakan Anin. Baik, terima kasih Pak Dadang atas penjelasan yang komprehensif ya dan juga ada contoh-contohnya. Nah, sekarang mungkin kita akan ke Q&A, pertanyaan dan juga jawaban ya mungkin. Nah, mungkin Bapak Ibu boleh angkat tangan juga kalau mau menyampaikan langsung, tetapi mungkin karena udah ada pertanyaannya di chat ini, mungkin saya bisa bacakan kali ya Pak Dadang. Ini dari Pak Rian Indradewa. Katanya, apakah kelompok tani memiliki lembaga dalam UD atau CV lalu melakukan program NBS di lahan kosong mereka di desa boleh menjual SPEGRK di bursa? Ya, em, jadi ada lahan-lahan tertentu yang memang bisa dijadikan SPGRK atau enggak, itu lebih lengkapnya itu ada di Permen LHK gitu ya. Jadi eh, setahu saya kalau untuk pertanian itu eh, agak beda treatmentnya gitu ya. Termasuk kayak misalkan eh, lahan-lahan yang memang ditanami untuk diproduksi gitu ya, ditebang gitu. Memang itu agak beda treatmentnya dengan kayak tadi, misalkan punya lahan kosong bekas tambang gitu, kemudian dihijaukan gitu. Prioritas utama jelas adalah untuk penghijauan lahan-lahan yang kosong karena secara delta kenaikan karbon kreditnya itu lebih terasa gitu. Dari awalnya lahan yang gersang dihijaukan menjadi lebih hijau, itu deltanya kenaikan serapan CO2-nya itu lebih terasa gitu. Karena kalau misalkan lahan lahan yang sudah hijau gitu, jadi ibaratnya mau dihijaukan seperti apa lagi, deltanya gapnya sedikit gitu. Takutnya secara investment cost-nya itu nggak masuk juga gitu. Jadi memang ini prioritasnya adalah ke lahan-lahan yang memang bekas tambang gitu kan yang awalnya tidak menyerap CO2 nanti dihijaukan menjadi bisa menyerap CO2 seperti itu. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Dadang. Mungkin saya mau get back untuk yang sudah raise hand kali ya. Untuk Kak Wildan Saif, boleh on mic mungkin? Ya, Halo, silakan. selamat siang. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Wildan. Saya ada sedikit pertanyaan untuk Pak Dadang. Suaranya jelas ya, Pak? Jelas jelas Pak Wildan, Oh silakan. iya, Pak Dadang, saya ingin menanyakan terkait yang tadi, bagaimana kalau misalkan eh, pelaku usaha ini merupakan eh, perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan langsung gitu, Pak. Jadi dia sebagai produsen untuk penyerap karbonnya. Kalau yang tadi kan Pak Dadang sempat jelaskan itu LVV-nya lebih difokuskan kepada beberapa perusahaan yang memang penghasil karbonnya. Nah, kalau ini bagaimana skema untuk penilaiannya untuk dari si perusahaan yang memang difokuskan untuk penyerap karbon secara SPE GRK-nya tadi gitu, Pak. Boleh kasih contohnya seperti apa Mas perusahaannya? Perusahaannya sih maksudnya baru kepikiran aja kalau misalkan Oh, eh, hanya contoh case saja gitu, Pak. ya, Jadi ya, memang si perusahaan ini memang tidak tidak sama sekali menghasilkan karbon yang tinggi gitu, Pak. ya. Oke. Ya balik lagi kalau ke konsep yang tadi gitu ya, bahwa semua company itu bisa jadi menghasilkan emisi karbon. Terutama yang skop 2 gitu ya karena hampir semuanya masih memakai listrik PLN lah ya kita kan gitu. Jadi skop 2-nya pasti ada, emisi karbonnya pasti ada. Kalau perusahaan ini misalkan juga bergerak di bidang
carbon credit, misalnya Green Project Initiator gitu ya, secara emisi karbon bisa jadi kecil sekali gitu ya, karena dia cuma ada di skop 2 kemungkinan gitu ya. Dan dia bukan sektor-sektor yang memang diberikan batas atas dari Kementerian SDM misalkan gitu ya. Nah, tapi dia mau bergerak di Green Project. Nah, berarti em, itu ada dua kemungkinan di endingnya gitu ya. Carbon credit yang diperoleh dari Green Project dia itu mau dia pakai sendiri, mau dia klaim sendiri untuk mengoffset em, skop 2-nya itu, atau selisihnya misalkan dia bisa menghasilkan misalkan 100, ternyata skop 2 dia itu cuma 20. Berarti kan dia punya kelebihan 80. Nah, 80 ini tuh diberi keleluasaan apakah dia memang mau klaim sendiri sehingga company dia jauh lebih green gitu ya nanti untuk ESG ratingnya, atau 80 ini dia mau jual di bursa karbon itu sendiri gitu. Jadi walaupun dia memang carbon credit project, tapi ketika dia mau menjadi seller di bursa karbon, ya tetap dia harus mengikuti proses tadi gitu. Dari mulai pendaftaran di SRN, di bursa karbon, kemudian verifikasi sama LPV yang diberi izin oleh Kemenhk gitu. Tetap aja prosesnya sama. Tuh, mudah-mudahan menjawab ya. Oh iya, Pak Dadang, sedikit lagi boleh, Pak, Ya, boleh, boleh. menambah tadi. Jadi kalau misalkan tadi kan Pak Dadang sempat menjelaskan ya, kalau misalkan dari carbon trade ini yang sudah dijual itu kan eh, bahasanya tadi apa ya? Intinya dia tidak tidak boleh diperjual lagi kan gitu yang untuk kedua kalinya. Nah, Bisa sih, Mas. Oke, ya lanjut, lanjut. ya. Nah, maksud pertanyaan saya kalau misalkan eh, di apa disebutkan misalkan lahan yang sudah didaftarkan untuk mendapat tadi si SPR GRK-nya itu, nah itu berarti kalau misalkan dia sudah terhitung dan sudah mendapat sertifikatnya lalu dijual ke market, nah itu gimana sistemnya? Berarti lahannya terbatas untuk dijual kembali atau gimana gitu, Pak? Oke, Terima kasih. oke. Ya, ya. Oke. Eh, Jadi gini, untuk untuk karbon kredit gitu ya yang dibeli, misalkan saya beli karbon kredit di bursa gitu ya. Nah, nanti kalau karbon tradingnya sudah misalkan gini, saya misalkan saya bank gitu. Secara bank itu kan ngelihat kalau karbon kredit itu sebagai instrumen gitu ya, instrumen keuangan efek gitu yang bisa saya tradingkan. Bisa jadi saya beli tapi bukan saya retired kan, bukan saya klaim untuk offset eh, karbon eh, emisi emisi misalnya saya bank A gitu ya, saya udah hitung nih bank A ini punya emisi karbon dari skop 2 misalkan gitu, terus untuk mengoffset ini kan saya beli gitu kan, beli karbon kredit. Nah, bisa jadi itu beli karbon kredit dari bursa itu untuk mengoffset emisi karbonnya sendiri, atau memang untuk trading. Kalau trading itu misalnya beli di keep dulu, saat ini setahu saya itu bisa di keep sampai 2 tahun gitu ya. Eh, Namanya di banking gitu ya, maksudnya untuk di keep 2 tahun sebelum masa 2 tahunnya berakhir itu harus dijual kembali gitu. Nah, dijual kembali ke bursa dengan harapan itu ada kenaikan nilai gitu. Jadi ibaratnya ya trading gitu kan. Jadi beli di berapa, nanti jual di berapa. Diharapkan kan kalau untuk motivasinya trading, diharapkan begitu jual kembali nilainya harganya di atas dia beli. Itu jadi keuntungan untuk trading. Tapi kalau dia beli untuk diklaim sendiri, untuk di offset sendiri, itu namanya retired gitu. Itu boleh-boleh saja. Jadi nanti kalau sudah jelas gitu ya secara harganya transparan, waktu marketnya ada gitu, akan ramai itu karena ada memang pihak yang membeli untuk diklaim sendiri, untuk mengoffset karbonnya sendiri, atau ada yang beli memang untuk trading, untuk dijual kembali di kemudian hari. Nah, ini otomatis challenge juga nih buat company-company, buat bagian akunting untuk pembukuannya seperti apa gitu. Karena kalau beli untuk mengoffset sendiri, itu bisa saja dibukukan langsung di expense gitu ya. Tapi kalau nanti dibeli untuk dijual kembali, nah ini yang jadi challenge nanti buat teman-teman di accounting gitu. Apakah dibukukan sebagai inventory kah atau marketable securities kah gitu ya. Itu nanti ada bab khusus di accounting gitu ya. Nah, kemudian yang tadi masalah hutan. Jadi untuk sertifikasi ini ada periodenya Mas gitu ya. Jadi misalkan let's say ini tahun 2024 gitu ya. Ini hutannya sama, saya ukur gitu kan sekian hektar hijau, disertifikasi, di approve, misalkan ternyata
ini bisa menyerap 1.000 ton CO2 ekuivalen gitu. Jadi itu yang bisa dijual gitu. Nah, nanti di periode berikutnya itu harus diukur lagi gitu. Jadi nggak stop sekali aja gitu. Nah, makanya kenapa company-company itu lebih demen gitu ya, yang base-nya hutan, karena dianggap hutan itu tetap gitu nilainya, karena misalkan tahun depan ada pohon yang mati, tapi pasti ada yang tumbuh juga gitu. Jadi dibandingkan dengan misalkan yang teknologi base, misalkan solar panel lah. Semua orang tahu bahwa ini akan ada penyusutan, misalkan dalam 20 tahun nilainya mungkin pasti akan turun karena terjadinya penyusutan gitu, baterai segala macam gitu. Nah kalau hutan, kenapa investor demen gitu? Karena dianggap tetap, kecuali ya kalau ada kebakaran yang masif gitu ya, sehingga jumlah pohonnya jauh berkurang, serapan CO2-nya juga berkurang gitu. Nah, jadi nanti secara periodically mereka harus hitung lagi itu untuk menghasilkan sertifikat yang baru. Makanya ada istilah nanti kalau di pasar carbon credit itu ada namanya vintage carbon credit, vintage gitu ya. Jadi itu yang dulu sudah diukur tapi belum dijual gitu. Itu lebih ke teknis ini ya. Mudah-mudahan bisa menjelaskan. Siap, udah jelas Pak. Makasih Pak Dadang. Sama-sama Pak Wildan. Oke, mungkin kita lanjut ke satu pertanyaan yang ada di raise hand, kemudian melanjutkan yang ada di chat ya. Mungkin Kak Oke. Aminuddin boleh Iya, pakai silakan. terima kasih ya Pak Dada, terima kasih. Mungkin melanjutkan juga dari dua pertanyaan yang tadi. Sebagai contoh, misalkan ini ada langsung saya mengambil contoh ya petani padi di Kerawang gitu ya Pak Dadang ya. Selama ini kan mungkin dia belum menerapkan eh, teknik bertani yang emisinya rendah. Kemudian ada proyek inisiator yang mengajari mereka untuk bagaimana bertani dengan mengurangi emisi atau bahkan menghasilkan karbon gitu ya. Nah itu eh, tekniknya ini mungkin seperti yang pertanyaan pertama tadi. Itu nanti teknisnya seperti apa? Misalkan saja nih Maafnya apa Pak? Nemtek apa? teknisnya, teknis Oh, teknis teknis. penanganannya seperti apa? Karena ini petani-petani kan dia tidak punya organisasi, tidak punya CV gitu ya. Apakah itu nanti bisa diorganize oleh satu proyek inisiator? Ya, contoh seperti itu. Contoh yang paling gampang aja, rata-rata petani padi itu mereka kan membakar jerami gitu ya, Pak Dadang ya, selama ini. Nah, kemudian diajari nih, oke jeraminya jangan dibakar. Tadi kemudian nanti dimasukkan kembali sehingga tidak menimbulkan karbon dan lain-lain lah ya semacam itu. Dan itu kan setiap musim itu kan ada inisiatif seperti itu. Jadi pertanyaan pertama tadi bagaimana teknis membuat ini menjadi satu karbon kredit. Yang kedua, ketika misalkan kayak tanaman padi tadi dia per setiap 6 bulan atau 4 bulan, apakah kemudian setiap 4 bulan, setiap 6 bulan itu mereka juga dapat green carbon kredit baru gitu Pak Dadang. Mungkin itu Pak Dadang, kira-kira pertanyaannya Pak Dadang. Ya, terima kasih Mas Amrin. Saya coba ini ya. Memang ini teknis sekali Pak. Jadi lebih tepatnya memang ke Kementerian Lingkungan Hidup, tapi it's okay. Jadi yang saya pahami itu begini Pak, gitu. Untuk mendaftarkan objek yang akan disertifikasi itu harus didaftarkan ke SRN PPI ya, punya Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, di sana itu jelas sertifikat hak miliknya itu punya siapa gitu. Oke. Petani-petani ini, ya itu jadi masalah itu ada petani-petani ini biasanya menggarap lahan punya orang gitu kan. Nah jadi Iya, betul. agak susah di sana gitu, agak susah karena yang Hmm. bisa mendaftarkan itu adalah yang harus dengan sertifikat hak miliknya misalkan. Kenapa? Supaya tidak terjadi sengketa di kemudian hari gitu. Jadi jangan sampai Hmm. di objek yang sama itu diklaim lebih dari satu pihak karbon Oh ya, kreditnya gitu. oke, Ya. oke, Nah, oke. dan betul ini agak petani-petani ya agak agak susah kalau atas nama pribadi. Kalau saya boleh Hmm. kasih contoh yang lain itu di Indramayu Pak. Itu ada eh, bakau ya, petani bakau gitu ya. Jadi bakau ini secara riset saya udah cek juga ke BRIN gitu ya. Bakau ini disinyalir bisa menyerap CO2 5 kali lebih kuat, lebih banyak dibanding pohon biasa gitu ya. Nah, tapi mereka itu kan tidak punya lahannya gitu, karena itu kan lebih ke tanah adat gitu. Nah, eh, biasanya itu nanti ada kumpulan, misalkan entah itu Karang Taruna atau dibikin koperasi. Nah, nanti secara legal koperasinya itu atau Karang Taruna itu yang mendaftarkan gitu ke SRNPPI sebagai eh,
nanti yang akan menjual karbon kreditnya. Adapun prosesnya ya Hmm. nanti legal vehicle-nya itu Pak yang akan berperan, bukan Oh, oke. pribadi-pribadinya gitu. Oke, oke, Memang perlu oke. pendampingan sih Pak gitu, apalagi untuk lahan-lahan yang memang dia hanya menggarap saja gitu atau berupa tanah adat gitu. Tanah adat pun itu harus kolaborasi dengan pemerintah daerah setempat gitu. Apakah memang ini punya provinsi kah atau punya negara kah? Apalagi kalau eh, apa eh, bakau itu kan agak tricky. Dia bisa jadi timbulnya di laut, tapi menjadi tanah timbul, jadi padat gitu ya. Nah, sehingga yang Hmm. awalnya memang itu daerah laut, itu punya negara, tapi jadi tanah timbul bisa jadi punya Hmm. pemerintah provinsi. Yaitu itu Hmm. lebih ke legal aspeknya sih nanti yang harus dijelaskan dulu. Hmm. Intinya Hmm. Hmm. ketika didaftarkan ke ASN itu emang statusnya udah jelas gitu. Makanya di sini perlu diverifikasi oleh LVV sebelum diproses lebih lanjut oleh Kemenlhk supaya tidak terjadi dispute atau sengketa di kemudian hari terhadap aset yang sama gitu. Ya. Oh, oke. Ya, Oke, Pak. Memang dari kondisinya ada memang masih cukup banyak nih hal-hal teknis yang harus betul. didiskusikan ya, Pak Dadang ya. Betul, Oke, Pak. Betul. makasih banyak atas penjelasannya, Pak Dadang. Sama-sama, Pak Amidin. Oke, Pak Dadang, izin masih ada waktu untuk menjawab pertanyaan ya? Boleh satu lagi Oke, kali ya? Ya. oke. Mungkin kita yang raise hand dulu kali ya Pak. Untuk pertanyaan sisanya yang ada di chat, mungkin nanti saya bisa Ya. drop ke Pak Dadang supaya bisa Ya. di WA ya Pak. Ya. Mungkin Ya. untuk Kak Marlene, silakan. Ya, halo Pak Dadang, saya Marlin. Pak, Ya. saya mau nanya dong sedikit. Sebenarnya kan kalau saya simpulkan ini semua tuh berawal dari Paris Agreement di mana sebetulnya Indonesia mau achieve net zero emissions gitu ya. To be honest, kontribusi karbon terbesar saat ini menurut saya adalah dari kita itu dari sisi energi in which dikontribute dari coal gitu Pak. Menurut Ya. Bapak, seberapa besar sih sebenarnya potensi si carbon market dan carbon tax ini di kemudian hari, misalnya tadi let's say peaknya di 2028 gitu, untuk Ya. bisa bantu kita transform ke net zero emissions. Mungkin Ya. kita bisa coba ukur dari sisi pendapatan negara nih gitu. Untuk bisa Ya. transform kan kita butuh, negara juga butuh uang lah ya seperti itu. Apalagi Ya. nanti tadi saya juga dengar Bapak bilang bahwa mungkin ke depannya ini juga bisa go international in which mungkin bisa menggantikan nih ekspor kita yang saat ini coal, terus kita nanti bisa jadi negara penghasil ekspor karbon gitu, Pak. Ya. Terus yang kedua adalah tadi kan di sertifikat pengurangan karbon tuh ada yang nature based ya, Pak ya. Nah, Ya. sebenarnya saya bingung sih. Mungkin Indonesia ini memang negara yang lebih kaya dari sisi nature based gitu karena kita memang diberkahi seperti itulah ya. Nah, misalnya hutan nih, Pak. How can I measure kalau hutan ini memang efektif untuk menyerap karbon? Apakah saya ukur dari carbon capture-nya kah atau gimana? Dan terus tadi Bapak juga ada info sedikit mengenai blue carbon gitu. Kalau ngomongin blue carbon, misalnya let's say saya ngambil dari sisi ganggang gitu ya. Seberapa besar sih value dari ganggang ini? Karena setahu saya ganggang ini nggak bisa cuma jadi diem aja jadi ganggang untuk bisa menyumbang gitu ya Pak untuk ngurangin emisi. Tapi dia tuh kayak harus diproses lagi lah untuk bisa menambahkan value added. Misalnya dia jadi sustainable aviation fuel gitu misalnya ke depannya. Nah, Ya. itu aja sih Pak. That's the questions. Terima kasih banyak Pak Dadang. Sama-sama, Mbak Marlin. Ya. Sangat-sangat makro sekali pertanyaannya. Thank you, thank you. Oke, Iya. yang pertama dulu ya masalah coal gitu ya. Jadi gini, kenapa kami tim EPSI melihat bahwa Indonesia ini punya potensi ramai gitu ya di carbon credit? Karena pertama gini, secara pihak yang membutuhkan carbon credit itu kita banyak. Karena kita mining company juga kita banyak, otomatis perlu membeli carbon credit untuk proses dekarbonisasinya. Di satu sisi negara Indonesia juga yes kita kaya gitu, yang hijau dan yang biru gitu ya. Jadi supply sama demand-nya itu sama-sama banyak gitu. Nah, kalau kita bicara mekanisme pasar, ketika supply dan demand-nya itu sama-sama banyak, itu akan ramai gitu transaksinya. Contoh kayak saham misalkan, kita ngomongin saham BCA deh, antara buyer sama sellernya itu selalu tebel gitu, dibanding dengan saham-saham yang nggak liquid gitu. Misalkan ketika ada sentimen tertentu, cuma ada pembeli aja, yang jualnya nggak ada gitu. Nah, tapi kalau Indonesia, antara supply dan demand, kita lihat nih boleh dibilang ya seimbang gitu ya, maksudnya sama-sama banyaknya gitu. Jadi itu yang akan membuat potensi nanti akan ramai gitu, akan liquid gitu. Apalagi uh, kalau di pasar internasional dibuka gitu ya, karena bagi investor asing itu melihat bahwa harga karbon kredit di Indonesia relatif masih lebih murah dibanding
negara-negara Eropa yang udah maju gitu ya. Tuh. Kemudian yang kedua, oh ya, untuk coal sendiri itu sendiri, walaupun sekarang misalkan ada energy transition gitu ya, net zero emission gitu. Jadi saya sekitar 2 minggu lalu ada kebetulan diskusi dengan dari Dewan Energi Nasional gitu. Jadi memang menurut beliau ada mispersepsi gitu ya mengenai masalah retirement dari PLTU. Jadi bukan bukan maksudnya dimatikan PLTU yang berbasis batu bara, karena nggak mungkin juga gitu ya itu dimatikan total, karena energi terbarukan juga kita belum ready untuk cover kebutuhan listrik yang ada di Indonesia saat ini. Jadi lebih ke mengkonversi sedikit-sedikit bertahap gitu menjadi lebih green gitu. Contoh misalkan dengan adanya kebijakan misalkan PLTU itu 20% harus dari biomass gitu kan. Jadi yang awalnya PLTU 100% dari batu bara, nanti 20%-nya harus disupport bahan bakarnya jadi dari biomass. Makanya sekarang banyak perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan wood pellet sama wood chip, karena itu disinyalir menjadi bahan bakar yang sepadan secara kalori dengan batu bara gitu, tapi lebih green gitu. Nah, secara teknikal juga nanti pembakaran dari biomass ini secara teknikal ya dihitung itu menjadi namanya biogenic emission gitu. Itu bisa mengoffset CO2-nya gitu di hitungan baseline-nya nanti gitu. Itu lebih teknikal lah gitu ya. Nah, jadi masih akan menarik gitu. Dan di satu sisi kalau kita lihat kemarin di Eropa gitu kan makanya banyak yang skeptis, kenapa sih gitu, wong Eropa aja sekarang pakai import lagi batu bara dari Indonesia gitu ya, karena kalau kita lihat kemarin itu ada perang antara Rusia sama Ukraine, kemudian Rusia menstop aliran energi ke Eropa, ya otomatis bagi, dan waktu itu memasuki musim dingin gitu, otomatis bagi negara ya di sana ada pilihan gitu ya, antara memang membiarkan warganya mati kedinginan gitu, atau ya mau nggak mau barang yang paling murah gitu yang tersedia banyak ya coal gitu. Jadi pada saat itu memang ya eh, kondisinya tidak ideal gitu kan untuk tetap menggunakan green. Nah, di Indonesia pun sama. Jadi coal masih akan perlu dibutuhkan karena kita juga produsen terbesar juga gitu. Jadi pendapatan negara juga masih ada. Hanya nanti sedikit demi sedikit akan dibatasi gitu, sehingga PLTU ke depannya juga diharapkan lebih green gitu. Makanya bagi perusahaan nanti sebenarnya spiritnya itu ya, bukan oke, saya misalkan berproduksi seperti biasa, saya maximize produksi, nanti saya tinggal bayar pajak aja, atau saya tinggal beli carbon credit. Jadi tidak seperti itu. Kalau kalau gitu kan jadi moral hazard juga gitu. Jadi sebenarnya yang akan di-encourage dari government itu yang pertama adalah sebisa mungkin pelaku usaha itu menurunkan emisi karbon dari BAU-nya dia, dari bisnis as usual-nya dia gitu. Jadi contoh misalkan yang awalnya raw materialnya memang tidak green menjadi lebih green, mesinnya yang sebelumnya mengeluarkan emisi asapnya lebih tebal misalkan diperbaiki atau diganti menjadi lebih green. Nah, inisiatif-inisiatif itu sebenarnya yang diharapkan oleh government yang untuk dilakukan oleh pelaku usaha. Apabila usaha itu sudah dilakukan tapi masih tinggi juga, nah baru dibantu dengan pembelian carbon credit certificate di market gitu. Dan kalaupun itu sudah dilakukan masih lebih juga, ya mau nggak mau berarti usaha dia memang memproduksi emisi karbonnya berlebih. Dia akan dikenakan uh, carbon tax gitu, seperti itu. Nah, yang kedua masalah potensi tadi untuk blue carbon gitu ya. Um, saya pernah lihat itu ada namanya liquid tree gitu ya, yaitu kalau nggak salah ditemukan profesor dari Israel, itu udah banyak dipasang di Jerman gitu ya. I think di Indonesia juga akan ramai ke depannya. Jadi si ganggang ini uh, dia bikin semacam akuarium gitu ya. Jadi nanti konon itu secara uh, diukur ganggang ini bisa menyerap CO2 gitu secara efektif. Jadi peruntukannya adalah kalau di Eropa itu liquid tree ini disimpan di area-area yang memang secara luasan tanahnya itu udah sempit banget, nggak ada gitu. Misalkan di pedestrian gitu ya, nanti dibikin liquid tree yang isinya itu ganggang, itu efektif gitu. Jadi ya memang masih ada gitu. Contoh kemarin juga saya sempat diskusi dengan teman-teman di Tangerang, di area Tangerang Selatan gitu, ketika ada isu asap gitu kan dari pembakaran gitu. Nah, kita sempat berinisiatif mau membuat
semacam penyerap air purifier gitu ya, tapi berbasis ganggang gitu ya. Jadi murah, mudah gitu. Kita bisa tampilkan, bisa install di SD-SD di Tangerang waktu itu, inisiatif seperti itu. Itu jadi uh, ya potensinya banyak lah ya, mau green, mau blue gitu. Gitu. Ya, mudah-mudahan menjelaskan. Oke, baik. Mungkin sudah ya terjawab semua pertanyaan. Nanti yang belum terjawab akan kami sampaikan di grup hasilnya seperti apa. Sebelumnya terima kasih sekali untuk Pak Dadang atas materinya dan juga tanya jawabnya dan juga teman-teman Bapak Ibu semua yang ada di sini yang sudah menyampaikan pertanyaan dan mengikuti sesi kami hingga akhir ya. Nah, mungkin sebelum penutupan kita mau foto bersama dulu ya buat Bapak Ibu dan juga teman-teman yang bisa on cam. Mungkin boleh on cam dulu, kami tunggu sekitar 30 detik sampai 1 menit kali ya. Oke. Dan jangan lupa untuk mengisi feedback form yang sudah kami sampaikan di chat box ya Bapak Ibu. Oke, mungkin masih ada beberapa yang masih mau on cam. Oke, mungkin bisa langsung kita foto bersama saja ya. Di sini ada 2 slide di saya, jadi mohon menunggu aba-aba ya Bapak Ibu. Oke, untuk slide pertama, 1, 2, 3. Oke, satu lagi. Slide kedua, 1, 2, 3. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih untuk Bapak Ibu dan juga teman-teman semua yang sudah menghadiri sesi kali ini. Jangan lupa tetap pantau grup komunitas kami untuk mendapatkan informasi yang lebih lanjut dan juga tunggu untuk slide dan juga rekamannya nanti akan kami share juga di grup. Selamat sore semuanya, selamat menjalankan aktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dadang. Anin. Terima kasih Bu, Sama-sama. terima kasih Pak. Selamat sore semua.